Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Ini adalah bentuk pernyataan kasih-Mu bagi kami. Pimpinlah kami semuanya Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Sehingga bukan saja kami dapat memahami, tapi kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Pimpin juga hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatkah Bapak Ibu Saudara waktu awal-awal program konversi minyak ke gas? Oh saudara, pada waktu itu banyak orang yang menolak. Walaupun diberikan gratis mereka tetap gak mau pakai. Alasannya kenapa saudara? Takut kompor gas itu meledak. Saking takutnya pada waktu itu banyak yang menyembunyikan di belakang rumah, ada yang di kandang ayam. Bahkan saking takutnya saudara ada yang menggantung di pohon. Saudara, atau ingatkah engkau waktu peralihan dari ojek pengkolan ke ojek online? Saudara, waktu itu banyak supir ojek pengkolan yang gak terima, mereka protes kepada pemerintah. Saudara, tak terhindarkan di antara supir ojek itu cegat-mencegat, intimidasi. Bahkan tidak sedikit sampai bunuh-bunuhan, banyak yang tewas mengenaskan. Atau ingatkah engkau baru-baru ini pelaku UMKM protes karena maraknya aplikasi belanja online. Saudara, menurut mereka gara-gara aplikasi belanja online itu dagangan mereka gak laku. Memang kemudian pemerintah menutup salah satu aplikasi seperti TikTok Shop. Wow, menjeritlah pedagang online shop termasuk TikTok Shop pada waktu itu. Banyak di antara mereka merugi. Kurang dari 1 jam TikTok Shop ditutup. Kerugian ratusan juta kita juga belum ketutup. Iya, ratusan juta. Kita udah siapin semuanya untuk campaign live TikTok 10-10 nanti. Penjahit kita juga sampai bergadang untuk siapin produk-produk bestseller kita di 10-10 nanti. Banyak banget yang terdampak atas kejadian ini. Kita juga udah produksi banyak banget. Kalau udah kayak gini, kita harus minta ganti rugi sama siapa ya? Sampai bertemu kembali TikTok Shop. Bak buah si malakama dibuka salah, ditutup pun salah. Saudara, mengapa semuanya itu bisa terjadi? Saudara, meskipun kemajuan teknologi harus kita akui membawa banyak manfaat untuk hidup manusia. Tetapi jujur saudara, gak mudah bagimu dan bagiku untuk menerimanya. Mengapa? Karena sulit bagi kita meninggalkan pola pikir lama, kebiasaan lama yang udah puluhan tahun kita pakai lagi dan lagi. Saudara, lihatlah, kita ini sebenarnya takut akan hal-hal yang baru, curiga terhadap orang asing, menolak segala sesuatu yang berbeda dengan kita. Mengapa? Karena sebenarnya kecenderungan kita ini adalah bersifat sektarian dan narsistik, saudara. Apa artinya? Kita ini hanya mau kumpul dengan orang yang sama dengan kita, punya hobi yang sama, punya idola yang sama,
pilihan politik yang sama. Kita akan menolak semua hal yang tidak cocok dengan kita, entahkah itu ide ataupun orangnya. Saudaraku, anehnya sikap menutup diri ini juga terjadi di gereja. Oh, lihatlah berapa banyak di antara kita orang Kristen nyaman di gereja yang rasanya sefrekuensi dengan kita, sesuku dengan kita. Kita merasa suku lain lebih jelek daripada kita. Saudara, kita takut anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita sampai-sampai kita mau terus-menerus menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah Kristen. Oh saudara, tanpa kita sadari kita lebih senang ikut kegiatan-kegiatan di gereja daripada acara-acara yang diadakan di kampung. Saudara, sekalipun engkau dan saya tahu sebenarnya orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Namun entah kenapa kita enggan pergi kepada mereka yang gak seiman, yang gak sama dengan kita. Mengapa saudara? Karena menurut kita panggilan itu merusak semua kesenangan dan kenyamanan kita. Saudara, inilah yang terjadi pada Abram. Ketika Tuhan memanggil Abram, saudara, waktu itu Tuhan meminta Abram untuk keluar dari negeri asalnya Ur Kasdim. Bukan cuma itu, Tuhan juga meminta Abram untuk meninggalkan sanak saudara dan juga ayahnya. Apakah pada waktu itu 100% Abram taat, saudara? Tidak. Oh, dia memang meninggalkan Ur Kasdim. Tapi saudara, dia tetap mengajak sanak saudara dan juga ayahnya. Oh, dia memang meninggalkan Ur Kasdim, tapi dia berhenti di Haran. Dikatakan saudara, lalu Terah membawa Abram serta cucunya Lot dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Oh, lihatlah saudara, harusnya Abram itu berangkat dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Tetapi lihat apa yang dia lakukan. Dia berangkat dari Ur Kasdim dan berhenti di Haran. Saudara, mungkin sampai di sini engkau bertanya, kok bisa ya Abram gak taat? Berapa kali kita mendengar khotbah bahwa sebenarnya Bapak Abraham ini adalah bapak orang beriman. Kok bisa dia gak taat? Saudara, Abram adalah manusia biasa seperti engkau dan saya. Di awal-awal panggilannya, pada waktu itu memang imannya masih sangat lemah. Saudara, itulah sebabnya ketika Tuhan memintanya untuk pergi, dia ragu-ragu. Bagaimana tidak saudara? Dia ragu untuk meninggalkan kotanya yang makmur Ur Kasdim. Karena itu berarti dia harus meninggalkan dewa-dewinya yang selama ini sudah memberikan kekayaan kepada dia. Saudara, belum lagi pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, usianya sudah usia pensiun, saudara, 75 tahun. Dan yang lebih ngeri, ketika Tuhan memanggilnya untuk pergi, Tuhan tidak memberitahukan kepadanya kemana ia harus pergi. Abram belum tahu kemana ia harus pergi. Oh saudara, bayangkan itu terjadi pada engkau dan saya. Engkau dan saya sudah bekerja keras hampir seumur hidup kita untuk cari uang. Dan sekarang sudah kaya raya dan terkenal. Kita dikelilingi oleh teman, berada di tengah keluarga, anak, cucu, teman, relasi. Tinggal di rumah yang indah, di kota yang nyaman. Saudara, pada waktu kita mau pensiun, santai-santai dulu menikmati hidup ini yang udah puluhan tahun aku kerja keras. Saudara, saat engkau mau bersantai, tiba-tiba panggilan Tuhan datang padamu dan dia memimpin engkau ke tempat yang belum jelas juntrungannya. Bagaimana perasaanmu dan perasaanku? Saudara, demikianlah perasaan Abraham. Dia belum siap menaati panggilan Tuhan sepenuhnya. Karena baginya panggilan itu merusak semua kesenangan dan kenyamanan hidupnya. Saudara, udah hampir 80 tahun perusahaan ini berjaya. Perusahaan ini menguasai hampir 100 negara.
Dia mengeluarkan produk yang sangat bagus berkualitas. Kenapa saudara? Kalau rusak bisa diganti baru. Ini adalah produk idola emak-emak saudara. Kalau produk ini tinggal di sekolahan, anak-anak bisa celaka pulang dari sekolah. Apa itu saudara? Benar, Tupperware saudara. Oh saudara, dilaporkan bahwa tiap tahunnya Tupperware mencapai keuntungan puluhan triliun. Bayangkan berapa keuntungan mereka, hampir 80 tahun. Tapi saudara, tahun 2022 dilaporkan bahwa perusahaan ini terancam bangkrut. Kok bisa perusahaan raksasa yang udah 80 tahun berjaya itu terancam bangkrut? Saudara, menurut pakar bisnis, banyak pakar bisnis menganalisa bahwa perusahaan ini terlambat inovasi dalam sistem penjualan mereka. Saudara, sudah puluhan tahun perusahaan ini menggunakan sistem penjualan direct selling. Caranya gimana saudara? Ya, ibu-ibu ngadain acara di rumahnya misalnya, ngundang sahabat, relasi, teman-teman, keluarga. Nah, dijual langsung di situ saudara. Memang sistem penjualan ini dulu sangat efektif, tapi makin kesini makin gak efektif. Penjualan produk ini menurun, tetapi anehnya saudara, Tupperware tetap kekeh dengan sistem ini. Saudara, ada teman saya yang melihat bahwa penjualannya menurun, dia mencoba saudara untuk jual di media sosial. Ada banyak yang mesan dari seluruh Indonesia. Tapi saudara, dia justru mendapat peringatan keras dari perusahaan itu. Tanpa mereka sadari, pandemi menghantam dunia. Terjadilah perilaku belanja yang berubah dari manusia saudara. Orang sekarang lebih suka belanja dengan cara online karena gak ribet. Saudara, apa kabar Tupperware? Menghadapi itu justru mereka semakin terpuruk saudara. Lihatlah, kalau perusahaan Tupperware tidak berani keluar dari zona nyaman mereka, jangan heran Tupperware, produk ibu-ibu berkualitas itu akan hanya tinggal kenangan saja. Saudara, tidak ada cara lain untuk maju selain dipaksa keluar dari zona nyaman. Bukankah demikian dengan hidup orang Kristen, hidupmu dan hidupku? Saudara, sudah berapa lama engkau dan saya hidup dililit oleh egoisme yang merajalela. Segala sesuatunya dalam hidup ini adalah tentang aku dan aku. Bahkan kita sering sekali memandang iman, memandang Tuhan hanya alat untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan diri kita. Dan kalau kita sudah mendapatkannya saudara, akan kita genggam erat-erat untuk diri kita sendiri, keluarga kita, atau kelompok kita. Saudaraku, padahal Tuhan tidak pernah merancangkan engkau dan saya untuk terpenjara dalam tempurung yang namanya kenyamanan. Saudara, seperti Allah terpaksa mengambil Terah ayahnya Abraham di Haran supaya Abraham bisa bergerak ke Kanaan. Seringkali Tuhan terpaksa mengambil engkau dan saya, mencabut dari kenyamanan, memasukkan engkau dan saya ke dalam kesulitan, mencabut engkau dan saya dari orang-orang yang kita kenal, membawa kita kepada orang asing. Untuk apa saudara? Agar engkau dan saya menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, ketika Abram bergerak dari Haran ke Kanaan, ini bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Saudara, ini berarti Abraham harus meninggalkan semua kebiasaan, kenyamanan, keluarga, teman, semua ritme hidupnya. Ini berarti dia harus meninggalkan pandangannya yang sempit, picik, dan egois. Saudara, ini berarti perjalanan dari kejelasan kepada ketidakjelasan. Perjalanan dari apa yang dimilikinya kepada apa yang tidak dimilikinya. Perjalanan dari segala sesuatu yang akrab yang dia kenal
kepada segala sesuatu yang asing. Saudaraku, untuk apa Tuhan melakukan ini kepada Abraham? Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh saudara, panggilan Allah kepada Abraham sebenarnya merupakan kebalikan daripada apa yang dilakukan manusia di Babel. Apa yang dilakukan manusia di Babel, saudara? Di Babel, manusia menolak perintah Tuhan untuk menyebar ke seluruh bumi. Di Babel, mereka membangun kota yang besar yang menjulang tinggi, supaya kelompok mereka aman dan terpandang di mana-mana. Di Babel, mereka hanya mengejar berkat untuk kelompoknya sendiri. Tapi bagaimana panggilan Tuhan kepada Abraham? Ketika Tuhan memanggil Abraham, dipanggil dari kampung halamannya, keluar dari sanak saudara, dari ayahnya. Untuk apa saudara? Untuk dirinya sendiri? Untuk kelompoknya? Bukan saudara. Untuk menjadi berkat bagi dunia. Saudaraku, lihatlah bagaimana tindakan Tuhan dalam sejarah. Tuhan bergerak dari yang khusus ke universal, dari hal yang kecil kepada yang luas saudara. Melalui satu orang ini, yaitu Abraham. Tuhan memberkati seluruh bumi. Melalui satu orang ini Abraham, dia menjadi bapa kita semua. Melalui satu orang ini yaitu Abraham. Tuhan saudara menunjukkan pelukan kasih-Nya bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, malam sebelum Shalom anak kedua kami dioperasi pada waktu itu, saya dan suami saya Pak Sahat dipanggil ke ruangan dokter bedah jantung. Saya tahu itu pasti prosedur yang harus memang dilalui saudara. Dengan tempo yang sangat singkat saudara dan cepat, dokter ini menjelaskan segala sesuatu yang akan mereka lakukan untuk Shalom esok harinya. Tentu saudara banyak istilah-istilah teknis kedokteran yang saya nggak ngerti. Jadi saya tanya sama dokternya, "Dok, nanti nambal jantung Shalom yang bocor pakai apa ya dok?" Saudara tahu apa jawaban dokter itu? Dia bilang gini sama saya, "Ibu masuk fakultas kedokteran dulu, karena kalau saya jelasin juga ibu gak bakal ngerti." Saudara, saya terdiam. Perasaan saya yang sudah deg-degan, semakin deg-degan saudara, menghadapi sikap dokter bedah yang sangat dingin itu. Tapi saya pikir, ya mungkin memang semua dokter bedah seperti itu. Tapi ternyata saya salah saudara. Ada seorang dokter bedah anak dari Brazil, Dr. Leandro Brandao. Dia sudah 15 tahun mengabdi saudara. Saudara, di awal karirnya ia merasa ada sesuatu yang mengganggunya. Apa itu? Saat ia mengambil anak-anak dari pelukan, dari gendongan orang tuanya untuk dibawa ke bangsal operasi. Dokter itu melihat ada trauma yang sangat dalam baik pada anak maupun orang tuanya. Sebenarnya sudah berkali-kali dokter Brandao ini nyari cara gimana caranya, berkali-kali pula dia gagal. Sampai suatu kali dia melihat ada seorang penjahit kostum superhero di internet. Terbesitlah ide di pikirannya saudara, gimana ya kalau aku pakaikan baju-baju superhero itu kepada anak-anak. Benar saja saudara. Kemudian dia mencoba menghubungi penjahit itu dan dia memesan berbagai macam jenis kostum superhero. Saudara, pakaian itu dipakaikan kepada anak-anak sementara saudara sebelum mereka masuk ke ruangan operasi dengan memakai pakaian bedah yang dingin dan menakutkan. Ada suster yang bertanya, "Dok, kok pakai kostum superhero nggak yang lain, kenapa?" Saudara, dokter itu berkata kepada suster, "Suster, saya katakan kepada anak-anak itu, Nak, memang kamulah superhero sejati itu. Kamu akan berlari, kamu akan melompat, terbang, bermain.
mecahin balon di sana, apa saja yang kamu suka. Nah, suster, dengan cara itu saya membawa mereka masuk ke ruangan bedah. Saudara, lihatlah bagaimana anak-anak itu sedemikian bahagia, gak ketakutan. Demikian juga orang tua mereka, saudara. Gak terlalu menderita melepaskan harta paling berharga mereka. Saudara, kenapa Dokter Brandau melakukan itu? Karena bagi Dokter Brandau, saudara, kebahagiaan pasien adalah hal yang paling bernilai baginya. Sekalipun dia harus melakukan hal yang paling tidak lazim, gak biasa dalam dunia kedokteran. Oh saudara, tahukah engkau bahwa engkau dan saya adalah harta yang paling bernilai bagi Yesus. Oh saudara, untuk menebusmu dan menebusku, Yesus rela melakukan segala sesuatu yang tak lazim. Dia rela keluar dari zona nyamannya, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan sorga dengan semua kemewahannya, dengan semua kemuliaannya. Dengan semua malaikat-malaikat yang siap melayaninya, saudara. Dia turun ke dunia yang hina, lahir di kandang domba. Ia berjalan sebagai orang yang ditolak di mana-mana. Bahkan ia dibunuh di tangan orang-orang yang akan ditebusnya. Siapa itu, saudara? Engkau dan saya. Pertanyaannya, untuk apa Yesus melakukan semuanya itu? Untuk menebusmu dan menebusku. Orang yang paling tidak pantas, untuk apa dia melakukannya, saudara? Bukan supaya engkau dan saya hidup dalam kenyamanan pribadi. Bukan. Dia menebusmu dan menebusku. Supaya engkau dan saya menjadi berkat buat orang lain. Supaya engkau dan saya menyentuh hidup orang lain melalui hidup kita ini. Saudara, lihatlah apa yang Yesus lakukan di hari Pentakosta. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia mencurahkan rohnya kepada rasul-rasulnya supaya rasul-rasulnya itu bisa menyampaikan firman Tuhan dalam berbagai bahasa-bahasa lain. Apa artinya, saudara? Di hari Pentakosta, Yesus dengan tegas menolak sektarianisme Babel yang eksklusif. Yesus menolak engkau dan saya menjadi kelompok Kristen yang eksklusif, yang menutup diri dari orang-orang yang gak sama dengan kita. Saudaraku, Yesus menyuruh engkau dan saya untuk pergi menjadi berkat bagi dunia. Dengar ini baik-baik. Tujuan Tuhan Yesus menebusmu dan menebusku bukan membawamu menuju Babel, bukan. Tujuan Tuhan Yesus membawamu ke Kanaan. Saudara, engkau dan saya dipanggil bukan untuk berdiam diri, bukan. Engkau dan saya dipanggil bukan untuk eksklusif. Sebab itu dimanapun engkau berada saat ini, apapun profesimu, guru, karyawan, pengusaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, dengarlah Tuhan berkata, pergilah. Bukan karena tempatmu saat ini salah, bukan saudara, tetapi karena hakikat panggilan Kristen, hakikat panggilanmu dan panggilanku adalah menjadi berkat bagi dunia. Saudara, pergilah, lihat tetanggamu. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang kekurangan. Jadilah tangan Tuhan Yesus untuk membantu mereka. Oh saudaraku, pergilah, lihatlah teman kantormu
Jangan-jangan ada di antara mereka yang berat hati ingin mencurahkan semua isi hatinya karena persoalannya demikian berat. Pergilah, jadilah telinga Tuhan Yesus untuk mendengarkan curhatan mereka. Oh para mahasiswa, pergilah. Siapa tahu ada teman kuliahmu yang stres, hamil di luar nikah, dan mencoba mengakhiri hidupnya. Pergilah, jadilah hati Tuhan Yesus, memberikan harapan bahwa masih ada jalan keluar. Saudaraku, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dan dunia ini sedang menantikan uluran tangan Tuhan Yesus melalui siapa saudara? Melalui engkau dan melalui saya. Sebab itu tidak peduli sudah berapa lama engkau dan saya menjadi orang Kristen. Tidak peduli seberapa nyamannya keadaan kita sekarang. Kemanapun Tuhan membawamu dan membawaku, pergilah. Karena Tuhan mau memakaimu untuk menjadi tangannya, kakinya, hatinya bagi mereka yang terhilang. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Memang kami Tuhan bukan Abraham, tetapi kami tahu kami memiliki panggilan yang sama untuk menjadi berkat buat dunia. Oh Tuhan, berikan kami hati Tuhan Yesus untuk kami dapat peka melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami tidak menumpuk egoisme dan kenyamanan demi diri kami sendiri. Tapi kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjangkau orang lain, membawa mereka dan melihat Kristus. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Sebab itu perlengkapilah kami dengan hati Tuhan. Untuk kami dapat menjadi berkat buat dunia. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.